Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu materi studi materi SKI DMTS dan MA, kemudian semua teman-teman kelas PHI yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang penaklukan Konstantinopel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Untuk materi yang pertama itu menjelaskan tentang perjalanan panjang penaklukan Konstantinopel, dan yang kedua tentang latar belakang penaklukan Konstantinopel. Untuk yang ketiga yaitu penaklukan Konstantinopel, dan yang terakhir peranan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Untuk materi yang pertama yaitu perjalanan panjang dalam penaklukan Konstantinopel. Sejarah panjang penaklukan Konstantinopel dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada tahun 654 Masehi, Utsman bin Affan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah untuk mengepung dan menaklukkan Konstantinopel. Dan pada masa kepemimpinan Sultan Bayazid I terjadi pengepungan Konstantinopel dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri, sehingga membuat Konstantinopel hampir menemui keruntuhannya. Namun karena munculnya sebuah bahaya baru, akhirnya Sultan Bayazid menarik mundur pasukannya pada pengepungan tersebut. Pada masa pemerintahan Murad II, beberapa kali usaha penaklukan Konstantinopel dilakukan. Kemudian usaha penaklukan Konstantinopel dapat direalisasikan pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi, oleh penguasa ketujuh Utsmaniyah, yakni Sultan Muhammad II bin Murad II, yang kelak akan dijuluki dengan Al-Fatih, yang berarti penakluk. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang latar belakang penaklukan Konstantinopel. Adapun yang pertama yaitu pembuktian nubuat Rasulullah SAW. Yang terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Kemudian Konstantinopel wilayah yang strategis. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Letak Konstantinopel merupakan posisi geografis yang begitu unik dan langka. Kota ini memiliki posisi sangat penting di mata dunia, sehingga dikatakan andai kata dunia itu berbentuk satu kerajaan, maka Konstantinopel akan menjadi kota yang paling cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abu Daula Zahra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Riki, yaitu tentang penaklukan Konstantinopel. Dalam penaklukan Konstantinopel, rencana Mehmed untuk menyerang Konstantinopel sudah tampak jelas pada Februari 1452 Masehi. Pada awal Maret 1953, Mehmed mulai membentuk sebuah armada di Gallipoli. Armada itu dipimpin oleh Gubernur Gallipoli Sulaiman Balkoti, seorang keturunan Bulgaria yang masuk Islam. Selanjutnya, kemudian Mehmed menjalankan strategi asli yang diciptakan untuk memasukkan armadanya ke dalam tanduk emas. Pada awal pengepungan, dia memerintahkan para teknisinya membangun jalan mendaki dan berbaris menuju tanduk emas, melewati belakang kota Galata. Setelah tembok terlemah Konstantinopel dapat dikuasai,
penyerangan terus dilakukan di segala arah. Pasukan Utsmani hanya bisa beristirahat ketika waktu sholat wajib tiba. Dan ketika malam sebelum istirahat, pasukan Turki Utsmani mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Ini yang selalu diinstruksikan Sultan Muhammad Al-Fatih kepada seluruh pasukannya untuk selalu bertakwa kepada Allah agar selalu mendapat ridha. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan pasukan Turki Utsmani untuk melakukan penyerangan. Penyerangan pun dilakukan dengan kekuatan penuh atau oleh prajurit Turki Utsmani dengan strategi yang akurat. Maka penyerangan pasukan Turki Utsmani dapat meraih kemenangan dan mereka dapat menguasai Konstantinopel. Pasca penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih beserta pasukan Turki Utsmani masuk ke dalam kota Konstantinopel. Banyak yang mengungsi di negara Hagia Sophia. Sultan Muhammad Al-Fatih berkunjung ke Hagia Sophia dan mengajak pasukannya untuk melakukan sholat Jumat pertama kali di sana. Hagia pun diubah oleh Sultan menjadi masjid yang indah. Maka nuansa Islam pun berkembang di kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memindahkan sistem pemerintahan dinasti Turki ke Konstantinopel, diganti dengan nama yang disebut sekarang yaitu Istanbul, yang berarti kota Islam yang sekarang menjadi lebih dikenal dengan Istanbul, Turki. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Andi Yusuf tentang peran Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Melanjutkan presentasi dari teman saya, pembahasan yang selanjutnya adalah peranan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih merupakan kunci utama keberhasilan penaklukan terhadap Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Adapun usaha-usaha atau peranan Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel adalah menambah personil militer dan memperkuat armada laut, membangun benteng Romali Izhar, menghimpun persenjataan, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival, memimpin pengepungan Konstantinopel atau sebagai panglima perang, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Konstantinopel dan sekitarnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.